Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan sebuah solusi yang dapat mempermudah pengelolaan data penilaian siswa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Optimalisasi Sistem Penilaian Siswa. Kami yakin dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini dapat membantu guru dalam memberikan penilaian yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota kelompok kami yang telah berkolaborasi dalam menyusun proyek ini. Yang pertama, ada Wayan Glendy Sukarya dengan NIM 22024028. Yang kedua adalah Lawrence Rafael Manumpil dengan NIM 22024038. Dan saya sendiri, Fabiola Zevanya Anes dengan NIM 22024191. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Baiklah, nama saya Lawrence Rafael Manumpil dengan NIM 22024038. Latar belakang masalah dalam dunia pendidikan penilaian siswa adalah salah satu komponen penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan siswa. Sistem penilaian yang masih dilakukan secara manual atau semi digital, misalnya menggunakan spreadsheet, seringkali menimbulkan beberapa masalah seperti ketidakakuratan. Penilaian manual seringkali rentan terhadap kesalahan input dan perhitungan. Kesalahan ini dapat berdampak langsung pada hasil yang diterima oleh siswa dan keputusan yang diambil oleh guru. Waktu yang lama. Proses input dan perhitungan nilai secara manual memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah siswa dan mata pelajaran yang dinilai banyak. 3. Kesulitan dalam analisis data. Menganalisis data dan melaporkan hasil penilaian dari berbagai sumber secara efisien. Memerlukan alat yang terintegrasi tanpa sistem yang memadai. Analisis data menjadi sulit dan memakan waktu. 4. Tidak terintegrasi. Banyak sekolah masih menggunakan sistem yang terpisah antara penilaian absensi dan laporan akhir. Ini membuat administrasi lebih kompleks dan kurang efisien. Alasan mengapa ide ini bagus: 1. Otomatisasi proses dengan menggunakan MySQL dan PHP. Program ini akan memungkinkan pengelolaan penilaian secara otomatis, mulai dari input nilai perhitungan hingga penyimpanan data di database. Hal ini dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses penilaian. 2. Aksesibilitas dan kemudahan. Sistem berbasis web memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk mengakses hasil penilaian kapan saja dari mana saja. Hal ini membuat komunikasi lebih transparan dan mudah diakses. 3. Analisis data yang lebih baik dengan asistensi dan sistem terintegrasi. Data dapat dianalisis dengan lebih mendalam, seperti mendeteksi pola nilai siswa, kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini sangat berguna untuk perbaikan metode pengajaran. 4. Efisiensi. Sistem ini menghemat waktu guru dalam menghitung nilai, menyusun laporan, dan mendistribusikan informasi. Guru dapat lebih fokus pada pengajaran dan bimbingan, bukan administrasi. 5. Pengelolaan data terpusat. Menggunakan MySQL sebagai database memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data penilaian secara terpusat, sehingga memudahkan pencarian dan penyimpanan data historis. Dengan mengimplementasikan sistem ini, proses penilaian siswa di sekolah akan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Alasan menggunakan MySQL dan PHP. 1. Keterjangkauan dan open source. MySQL dan PHP adalah perangkat lunak open source, yang berarti tidak ada biaya lisensi untuk digunakan. Ini sangat menguntungkan untuk sekolah atau institusi pendidikan yang memiliki keterbatasan anggaran. 2. Stabilitas dan skalabilitas. MySQL sebagai salah satu database relation paling populer di dunia. MySQL dikenal sebagai stabil dan dapat diandalkan. MySQL mendukung penyimpanan data dalam jumlah besar dan mampu menangani query
yang kompleks dengan efisien. Ini sangat cocok untuk aplikasi pendidikan yang akan menangani ribuan data siswa, nilai, mata pelajaran, dan laporan. PHP adalah bahasa server-side yang sangat stabil dan digunakan oleh jutaan situs web, termasuk platform besar seperti Facebook dan WordPress. Kemampuannya untuk menangani trafik yang besar menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi web yang digunakan banyak pengguna. 3. Kemudahan dalam pengembangan. PHP memiliki banyak dokumentasi dan komunitas yang luas mengembangkan aplikasi berbasis web. Dengan adanya banyak framework seperti Laravel atau Code-like Ginter, pengembang menjadi lebih cepat dan terstruktur. MySQL juga mudah digunakan dengan sintaks SQL yang sederhana dan intuitif. Pengembang dapat dengan cepat merancang database sesuai dengan kebutuhan sistem pemilihan siswa. 4. Integrasi yang mudah. PHP dan MySQL terintegrasi dengan sangat baik. PHP memiliki dukungan bawaan untuk berkomunikasi dengan database MySQL yang membuat pengelolaan data seperti input nilai siswa, penghitungan rata-rata, dan penyajian hasil menjadi efisien. Dengan sedikit konfigurasi, Anda dapat langsung menghubungkan aplikasi web PHP dan MySQL untuk memproses dan menampilkan data secara real time. 5. Kecepatan dan performa. PHP dikenal cepat dalam memproses permintaan dari server ke database, terutama saat dikombinasikan dengan MySQL. Hal ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti sistem penilaian siswa yang perlu menampilkan secara langsung dan dinamis. 6. Dukungan komunitas yang kuat. MySQL dan PHP memiliki komunitas global yang besar. Jika ada masalah atau tantangan teknis, pengembang bisa dengan mudah menemukan solusi atau bantuan dari forum, dokumentasi, atau tutorial online. Pengembang juga dapat memanfaatkan banyak pustaka dan alat yang sudah tersedia yang mempercepat proses pengembangan. 7. Keamanan. PHP memiliki banyak fungsi bawaan untuk menangani input pengguna dengan aman, seperti sanitasi dan validasi data, serta mencegah serangan SQL injection saat mengakses database MySQL. Dengan mengikuti praktik terbaik, sistem penilaian dapat dikembang dengan tingkat keamanan yang tinggi. 8. Portabilitas. Aplikasi berbasis PHP dan MySQL dapat berjalan di berbagai platform Windows, Linux, dan Mesos, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan penerapan. Selain itu, aplikasi yang dibuat dapat dengan mudah di-deploy ke berbagai server baik lokal maupun cloud. Dengan kombinasi performa, stabilitas, keterjangkauan, dan dukungan komunikasi yang luas, PHP MySQL adalah pilihan yang ideal untuk membangun sistem penilaian siswa yang kuat dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembuatan sebuah database menggunakan MySQL dan PHP yang diberi nama Raportku. Database ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data nilai siswa di sekolah. Database Raportku terdiri dari 5 tabel utama, yaitu siswa, mata pelajaran, guru, nilai, dan user. Setiap tabel memiliki hubungan antara satu dengan lainnya melalui penggunaan primary key dan foreign key. Nah, kita masuk pada tabel yang pertama. Tabel pertama yang telah dibuat adalah tabel siswa. Tabel ini berisi data siswa yang terdaftar dengan kolom-kolom sebagai yang berikut. Yang pertama adalah NISN sebagai primary key yang merupakan kode unik untuk setiap siswa. Yang kedua, nama berisi dari nama-nama siswa. Yang ketiga adalah alamat yang berisi alamat tempat tinggal siswa. Tabel kedua adalah tabel mata pelajaran. Tabel berikutnya adalah tabel mata pelajaran yang menyimpan informasi tentang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kolom-kolom dalam tabel ini adalah kode MP sebagai primary key, kode unik untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, nama MP untuk nama mata pelajaran. Dan yang ketiga, jam
jam MP untuk jumlah jam pelajaran. Dan yang terakhir, kode guru yang menghubungkan setiap mata pelajaran dengan guru yang mengajar. Yang ketiga adalah tabel guru. Tabel ketiga adalah tabel guru yang menyimpan informasi tentang guru yang mengajar. Tabel ini memiliki kolom. Yang pertama, kolom NIP sebagai primary key, yaitu nomor induk pegawai. Yang kedua, nama guru untuk nama guru. Dan yang ketiga, alamat untuk menyimpan alamat guru. Dan keempat, mengajar sebagai foreign key yang menghubungkan ke kode mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Tabel keempat adalah tabel nilai. Nah, tabel nilai ini menyimpan data penilaian siswa untuk setiap mata pelajaran. Kolom-kolomnya meliputi yaitu adalah Nielsen, yang merupakan foreign key yang menghubungkan tabel ini dengan data siswa. Yang kedua adalah kode MP atau kode mata pelajaran yang menjadi foreign key untuk menghubungkan ke mata pelajaran yang dinilai. Dan yang terakhir adalah nilai, yang berisi nilai yang didapatkan siswa untuk mata pelajaran tersebut. Dan tabel yang terakhir adalah tabel user, yang digunakan untuk mengelola akses penggunaan ke dalam sistem. Kolom-kolom ini terdiri dari, yaitu yang pertama adalah ID sebagai primary key, yang kedua username, yang juga berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan ke data tertentu. Yang ketiga password untuk autentikasi pengguna. Dan yang terakhir adalah role untuk menentukan peran pengguna apakah sebagai admin, guru, atau yang lain-lain. Nah, hubungan antara tabel ini adalah seluruh tabel dalam database raportku saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Misalnya, tabel siswa terhubung ke tabel nilai melalui kolom Nielsen. Yang kedua, tabel mata pelajaran terhubung dengan tabel guru melalui kolom kode underscore guru. Dan yang ketiga, tabel nilai menjadi penghubung antara siswa dan mata underscore pelajaran untuk menyimpan data nilai dari setiap siswa. Dan yang terakhir, tabel user memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses dan memodifikasi data di sistem berdasarkan peran masing-masing. Nah, dengan adanya struktur seperti ini, database raportku dapat secara efisien mengelola data siswa, guru, mata pelajaran, nilai, dan pengguna, serta memudahkan akses dan mengelola melalui sistem berbasis PHP. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Geniusi Sukarya dengan NIM 2202408. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sesi running dari program yang telah kami buat, yakni optimalisasi sistem penilaian pada siswa. Nah, sebelumnya telah dijelaskan tentang database yang menggunakan MySQL. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana database MySQL akan terhubung dengan website login PHP dan lain-lain. Nah, sebelum kita membuat website login, kita perlu membuat koneksi antara database dan juga PHP yang akan kita buat. Dalam hal ini saya menggunakan file db.php. Di sini kita menaruh host, username, password, dan juga db name atau nama dari database yang telah dibuat. Nah, untuk kelompok saya telah membuat nama database yakni raportku. Bisa dilihat di sini dengan username root dan password tidak ada, dan nama database raportku. Nah, apabila kita sudah menghubungkan database, kita masuk ke dalam login terlebih dahulu. Pada login, kita akan diminta username dan juga sebagai role apa. Kita di sini, kelompok kami membuat 3 role sesuai dengan database. Ada 3 user, yakni sebagai guru, admin, dan juga sebagai siswa. Untuk admin bisa melakukan akses ke semua tabel, untuk guru hanya bisa menginput nilai dan menginput nama siswa, sedangkan siswa hanya bisa melihat nilai dan mencetak rapor. Untuk tampilan login seperti ini, apabila kita belum mempunyai username dan juga password, maka kita bisa melakukan register. Register kita meminta username, password, dan juga role. Di sini terdapat 3 role, yakni admin, guru, dan siswa.
Namun di sini kita telah memiliki username dan juga password. Dalam hal ini saya akan login sebagai admin dengan username admin dan pas 1, 2, 3, 4, dan 5. Apabila kita login, maka kita akan masuk ke dashboard admin. Pada dashboard admin terdapat 4 button, yakni lihat siswa, lihat guru, lihat mata pelajaran, dan lihat nilai. Apabila kita melihat siswa, maka yang akan muncul adalah tampilan data dari siswa. Di sini kita bisa melakukan create, read, update, dan juga delete terhadap data siswa. Apabila kita akan menambah data siswa, maka kita hanya menekan tombol data tambah siswa. Di sini kita akan meminta NISN, nama dan juga alamat. Untuk NISN saya akan menggunakan 1115 dengan nama Raman dan alamat Manado. Apabila kita menekan tambah, maka datanya akan tambah. Kita bisa melakukan cross check juga ke database yang telah kita buat, dalam hal ini tabel siswa. Nah, bisa dilihat di sini untuk NISN 1115 dengan nama Raman dan juga alamat Manado telah terinput ke database yang telah kita buat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit terhadap data yang telah kita buat. Untuk di sini saya akan mengedit alamat dari Raman yang sebelumnya Manado, saya akan memindahkan ke Tondano. Maka apabila kita menekan update, maka data akan terupdate dan bisa kita cross check juga ke database yang telah kita buat. Nah, sebelumnya data Rahman berada di alamat Tondano di Manado dan saat ini telah berpindah ke alamat Tondano. Kita juga bisa melakukan hapus untuk data ini. Apabila kita menekan hapus, maka kita akan meminta konfirmasi dan kita akan menghapus data. Nah, data telah terhapus, kita cross check kembali lagi ke database yang telah kita buat. Maka data dengan NISN 1115 dengan nama Raman dan juga alamat Tondano telah hilang dari database yang telah kita buat. Nah, untuk lihat guru, lihat mata pelajaran juga sama seperti tabel penginputan pada tabel siswa. Namun bedanya untuk tabel mata pelajaran, apabila kita akan menambah data pelajaran, di sini kita akan meminta nama guru yang sesuai dengan tabel guru yang telah kita input. Karena untuk tabel mata pelajaran kita menggunakan foreign key di bagian kode guru, yang dimana foreign key ini berhubungan dengan NIP dari guru di tabel guru. Untuk lihat nilai, di sini untuk lihat nilai maka nilainya akan berurutan berdasarkan NISN yang telah kita buat. Apabila kita akan menambah nilai, maka di sini juga kita akan memilih NISN dari pilihan siswa yang telah kita buat, dari data siswa yang kita buat, kode mata pelajaran juga dari kode mata pelajaran yang telah kita input, dan kita akan menginput datanya. Untuk NISN merupakan foreign key yang diambil dari data NISN pada tabel siswa sebagai primary key, dan untuk bagian juga kode mata pelajaran, sama juga foreign key yang kita ambil dari data kode mata pelajaran pada tabel mata pelajaran. Nah, saat ini kita masuk ke login siswa. Di sini kami telah mempunyai login siswa dengan saya sendiri Glenn dengan password 1 sampai 5. Apabila kita login, maka beginilah dashboard untuk siswa. Pada dashboard siswa hanya terdapat button lihat nilai. Apabila kita melihat nilai, maka seperti yang tadi, nilai yang kita input akan terlihat di sini. Namun untuk role-nya siswa tidak bisa mengedit nilai, hanya bisa melakukan aksi cetak rapor. Apabila kita mencetak rapor, maka hasilnya akan seperti ini. Apabila kita menekan kembali button cetak rapor, maka akan terhubung dengan printer yang akan kita gunakan untuk mencetak rapor ini. Selanjutnya kita masuk ke login daripada guru. Di sini saya telah mempunyai login guru dengan username guru dan password sama lagi 1 sampai 5. Apabila kita login, maka untuk dashboard guru hanya mempunyai 2 button, yakni button lihat siswa dan juga button lihat nilai.
Nah, di sini istimewanya untuk login guru. Login guru kurang lebih sama seperti loginnya admin, bisa mengedit di bagian data siswa, bisa melakukan create untuk tabel siswa. Dan bisa juga mengedit untuk data dari nilai, bisa melakukan create untuk data nilai. Sedangkan untuk login daripada siswa, hanya bisa untuk mencetak rapor. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang program yang telah kami buat, yakni program optimalisasi sistem penilaian pada siswa menggunakan MySQL dan juga PHP. Dalam hal ini MySQL sebagai database-nya dan PHP sebagai tampilan website yang menghubungkan, yang mengambil data dari database MySQL. Demikian, terima kasih.